Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rasya di channel O515. Dan kembali lagi kita podcast lagi. Jadi kita segmennya apa sih, lupa karena udah lama nggak bikin. Ngobrol-ngobrol. Bukan, apa ya? Oh, diskusi. 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 Ya itu, sorry ya guys. Maaf ya, saya rada lupa karena kita udah lama nggak ngonten. Dan ya begitulah, kita lagi punya kesibukan masing-masing. Lagi sibuk-sibuknya, gue lagi sibuk kuliah. Bokap sama Om Yoga juga lagi sibuk di Kediri. Lagi ngurusin kolam ikan. Jadi ya gitu. Nah, buat podcast kali ini aku ada kepikiran nih Om. Apa? Kita kan hobi makan ya. Kita kan sama-sama hobi makan nih, hobi hunting makanan. Oke. Om Yoga kan sering sering nyari makanan. Oh, di tempat ini ada makanan enak ini. Nyobain. Iya, nyobain kan gitu. Aku juga kan suka gitu kan, suka nyari makanan-makanan yang enak dan unik kan gitu. Nah, aku terus kepikiran gini, kenapa kita nggak sharing pengalaman dan kita sharing juga ke para penonton. Oke. Apa sih makanan-makanan yang menurut kita tuh unik dan rada beda tapi enak gitu loh. Yang agak beda tapi enak. Oke. Agak beda, unik, apapun itu lah. Jadi kita sharing-sharing pengalaman-pengalaman aja. Pernah makan di sini nih, gini, gitu. Apa gitu. Iya, ini karena kita lagi di rumah Om Yoga dan ini kursinya enak banget gitu. Mending kita sambil nyantai aja. Set. Nah, itu dia. Biar ngobrol juga makin santai juga gitu. Boleh dari Om Yoga dulu. Apa makanan yang Om Yoga pernah datengin di suatu tempat di mana mungkin diantah berantah gitu kan. Siapa tahu. Yang agak unik-uniknya gimana dulu nih? Yang menurut Om Yoga unik aja gitu. Unik dari sisi bahannya, unik apapun dari sisi bentuknya. Apapun itu. Soalnya kalau biasanya kalau memang hunting kuliner kan ada apa ya? Kita berangkatnya kan dari makanan kesukaan kita dulu nih. Gitu. Nah iya, ngomong-ngomong soal makanan kesukaan nih, aku sampai sekarang belum pernah tahu nih, Om Yoga tuh sebenarnya makanan yang paling favorit banget tuh menurut Om Yoga tuh apa? Yang Om Yoga tuh paling suka banget gitu, yang paling seneng banget gitu. Kalau yang Kalau yang emang suka tapi makannya sekali-sekali nih, gitu. Itu mungkin seafood kali ya. Seafood. Yoga tuh kan seafood yang pernah kita review itu. Maksudnya gini, kalau seafood itu kan makannya cuma sekali-sekali ya, nggak dijadiin. Bukan dijadiin makanan yang makanan harian gitu, setiap hari gitu. Tapi dari kecil emang kalau juga doyan seafood. Ya. Beda tuh sama bapak ya. Beda sama bapak. Beda sama bapak tuh. Beda sama bapak. Tapi kalau yang daily ini gue tiap hari sebenarnya bisa makan nih gitu. Itu sebenarnya sih mie ayam sih. Mie ayam. Nggak jauh beda sama bokap gue kalau itu. Dulu tuh waktu zaman SMP itu setiap pulang sekolah, jadi Om Yoga kan dulu kelas 1 pulangnya kan sore ya, karena masuk siang kan. Nah setiap sore itu makan mie ayam tuh di dekatnya Tol Basor nggak? Di mana tuh? Belakangnya BHP. Oh, jadi BHP ke belakang terus ada tahu. Ada musola, nggak tahu kalau sekarang udah jadi masjid ya. Nah itu di pojokan situ. Ada itu setiap hari tuh makan mie ayam. Dulu harganya masih 400 perak. 400 sampai 500 ya. Juga SMP kelas 1 berarti tahun 94. 93 94 kayaknya deh. Iya. Terus tahun berapa sih? 97. Iya, benar. Juga masuk SMA 97. Berarti 94. Itu tahun segitu 400 perak ya. Tapi porsinya oke. Porsinya sih standar kayak sekarang lah kurang lebih sebenarnya. Sama-sama aja ya kalau porsi. Tapi karena Om Yoga sering makan di situ apa karena emang gak ada tempat lain yang seenak itu apa gimana? Di situ yang paling enak. Kalau mie ayam kan dulu lumayan banyak lah yang jual. Tapi di situ yang paling enak. Di situ paling enak. Di daerah situ maksudnya ya? Di dekat BHP. Sekitaran Keramat Jati, Kampung Dukuh dan sekitarnya. Enggak sih. Kita kan
Yang dekat rumah. Yang dekat-dekat rumah lah. Heeh. Kalau yang unik, sebenarnya kalau ngomongin hunting kuliner ya, Om Yoga itu kan mungkin baru getol hunting kuliner tuh kan sejak sering jalan tuh. Kemarin jalan sama Om Dharma, jalan sama Tante Tia. Iya. Jalan sama bapakmu. Oh, ini kita lagi di kota ini, kita harus nyobain ini. Oh, ini kita misalnya lagi di Semarang nih, apa nih yang khas ini? Ya, penasaran aja gitu ya, pengen coba ya. Tapi entah ya, Semarang tuh kayak apa ya khasnya ya? Nasi ayam Semarangan itu. Tapi itu nggak terlalu doyan sih mereka. Nggak terlalu doyan. Maksudnya rasanya karena biasa aja, apa harganya mahal mungkin, apa gimana? Cenderung sih sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Nasi ayam biasa aja gitu ya. Nah, kalau di Semarang tuh pernah nyobain tahu gimbal. Tahu gimbal. Tahu gimbal tuh enak juga sih. Enak mana sama tahu baso? Beda leh. Kalau tahu gimbal itu kan sebenarnya lebih kayak tahu lontong. Ya. Tapi kan dia toppingnya itu kan kayak bakwan sayur gitu yang digoreng crispy gitu loh. Iya. Terus dikasih saus kacang. Jadi kayak ini ya, kayak apa? Kayak bakwan Bogor. Kayak bakwan Bogor pakai sambal kacang gitu. Iya, cuman dia sambal kacangnya lebih ke sambalnya tahu lontong. Oh, berarti ada petisnya. Kayak ada petisnya, tapi mungkin bukan petis lah. Ya. Itu lumayan unik sih. Gitu. Tapi sejujurnya kalau di Semarang ya, kalau yang dibilang enak banget tuh nggak ada sih. Yang paling maksudnya Om Yoga kalau misalnya lagi kemana gitu dan makanannya tuh paling wah ini berkesan banget nih makanan gitu, itu di mana? Yang paling berkesan sejujurnya sih yang paling banyak berkesan itu sih di Malang. Di Malang. Coba deh sebutin satu aja makanan yang menurut Om Yoga tuh di Malang, wah ini berkesan banget nih makanan gitu, enak banget gitu. Kan kemarin Om Yoga sempat cerita ya, waktu pas ke Malang kemarin kan pengen ke satu seafood namanya tuh seafood Uday. Iya. Seafood Uday Permata Laut kalau nggak salah deh. Itu lokasinya ada di dekat Jalan Ciliwung, dekat rel kereta situ. Jadi kalau dari lampu merah lampu merah pertigaan Ciliwung itu masuk ke arah rel kereta dikit, sebelum rel kereta ke kanan. Itu sebenarnya menu bumbunya tuh nggak terlalu macem-macem. Kalau nggak salah asam manis, mentega, kayaknya udah deh itu doang. Sama rebus mungkin ya. Iya. Gitu. Tapi bumbu asam manisnya itu Om Yoga belum pernah nemu di tempat lain. Belum pernah nemu. Berarti baru nemu di tempat itu aja. Cuman ada di situ aja gitu. Jadi kalau ke tempat lain gitu, kalau dibilang asam manis beneran. Kalau di situ asam manisnya tuh bukan asam manis sebenarnya. Iya. Tuh. Jadi dia kayak punya racikan bumbu sendiri yang mungkin asal-asalan dinamain asam manis. Iya. Gitu. Padahal rasanya tuh nggak asam manis. Rasanya tuh bukan asam manis. Jadi kalau Om Yoga bilang dulu bumbu merah. Bumbu merah. Iya. Bumbu merah. Jadi dia ada racikannya sendiri. Dan itu sampai sekarang belum pernah ada lagi yang bumbunya kayak gitu. Belum pernah nemu lagi. Ya karena Om Yoga emang seneng seafood ya. Jadi kan nyoba ini di mana-mana gitu. Iya, kalau di tempat yang seafood pada umumnya kan kita tahu ya saus tiram, saus padang, bumbu mentega ada, gitu kan. Atau bakar gitu kan. Iya. Nah, tapi bumbu merah ini itu belum pernah ada di mana-mana. Baru di situ ya. Nah, sayangnya waktu tahun 2013 atau 14 kali ya. Om Yoga ke sana kan, ke Malang, terus makan tuh di situ sama Tante Tia alergi makan di situ. Oh gitu. Akhirnya nggak pernah ke situ lagi. Tapi sebenarnya enak. Enak kalau menurut Om Yoga. Iya. Gitu. Jadi dulu tuh waktu zaman-zaman kuliah di Malang itu, kalau emang lagi pengen nih, gitu, pokoknya tips dan trik Om Yoga nih gitu. Kalau emang lagi pengen kan kantong mahasiswa kan terbatas kan. Betul. Ya udah kita pesen yang paling murah aja, kerang hijau biasanya. Enggak, kerang ini
Kalau di sana kerang darah. Oh, oke. Jadi kerang darah dengan bumbu yang bumbu itulah gitu. Iya. Jadi yang penting makan bumbunya. Hmm. Kalau lagi punya duit sedikit, udang. Kepiting. Enggak, Oh, udang udang dulu dulu. naik levelnya. Iya, udang Oh, dulu. udang. Ntar, oh ini duit rada banyak, kepiting Kepiting baru. baru. Gitu. Iya. Tapi Om Yoga demen cumi nggak Cumi untuk seafood? baru setelah nikah aja. Oke. Dulu nggak doyan. Dulu nggak doyan. Nggak doyan. Iya, iya, iya. Tapi sampai sekarang juga masih nggak terlalu hobi sama nggak terlalu hobi sih. sama cumi. Uh-uh. Mending udang ya. Mending udang, jauh. Mending kerang. Oh gitu. Mendingan kerang. Kalau aku sendiri kan aku kan nggak seneng ya. Kalau seafood tuh paling cuma ya standar aja. Kalau nggak udang, kepiting atau ikan kan gitu kan. Nggak suka ikan. Kerang sama cumi gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Aku tiap makan kerang itu kan pernah aku nih makan kerang. Itu nggak kuat sama amisnya gitu loh. Nggak kuat sama amisnya. Walaupun yang masaknya misalkan ya aku makan bareng teman-temanku nih makan kerang gitu kan. Ini temanku pada bilang enak tapi menurutku tetap aja masih amis gitu. Iya. Nggak demen sama baunya gitu. Kalau cumi aku nggak demen sama teksturnya. Jadi memang kerang itu jadi kalau Om Yoga bilang binatang-binatang bercangkang keras, kerang, udang, kepiting itu kalau ngolahnya nggak bener itu gampang banget dapat amisnya. Ngolahnya nggak bener, nyimpennya nggak bener itu gampang amis. Makanya kan kebanyakan tempat-tempat seafood itu dia ngejual kepitingnya tuh biasanya masih hidup kan, baru diolah kan, gitu. Bukan kepiting yang udah mati gitu. Tapi kalaupun misalnya kepitingnya dari hidup nih gitu, tapi ngolahnya nggak bener bisa jadi amis juga. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ngolah juga pengolahan itu juga salah satu step penting juga kalau di seafood sih kalau menurut Om juga ya. Gitu. Karena pernah juga, oh kita nih datang ke tempat yang seafoodnya masih hidup gitu. Pas diolah dapatnya yang masih ada rasa masih ada aroma amisnya tuh ada gitu. Nah, seafood binatang-binatang bercangkang keras ini selain pengolahannya mesti benar, yang kedua dia gampang bikin alergi. Iya, benar. Gitu. Jadi kayak udang segala ya gitu. Termasuk udang tuh kalau misalnya, tapi gini, enaknya udang itu masaknya nggak terlalu sulit. Ya, dibanding kepiting ya. Dibandingin kepiting sama kerang sih. Kerang itu kan karena kecil-kecil kan kita nggak mungkin ngeliatin satu-satu kan. Iya. Gitu. Dan banyak lagi. Tapi kalau kerang begitu dia udah berubah warna, berubah tekstur, ini udah aman gitu. Iya. Dan misalnya, oke, kita bikin udang bakar nih gitu. Kasarannya olesin, kalau udah dibersihin dan kawan-kawan, lo olesin bumbu, lo bakar sampai agak gosong aja. Itu masih aman. Jadi kalau begitu dibuka cangkangnya biasanya dagingnya kan masih utuh kan. Gitu. Tapi memang kalau menurutku ya kalau udang itu emang paling penting sih dibersihin ininya sih, punggungnya itu. Bersihin tuh. Karena itu kadang tuh kan aku pernah ya makan seafood itu tapi masih suka nemu udang tuh masih kotor gitu loh punggungnya. Masih banyak ini kotorannya. Iya, memang teknik olahnya orang macam-macam sih. Gitu. Itu kadang menjijikan juga sih pas makan gitu. Tapi kadang cuek-cuek aja tapi gitu, makan aja gitu. Dulu makan aja kayak aman-aman aja sih. Iya, masih hidup juga sampai sekarang kan gitu. Tapi kadang ya rada menjijikan aja sih gitu. Nah, itu ada faktor sugestinya sih sebenarnya. Gitu. Ya mungkin kan bisa jadi walaupun udangnya kotor tapi kalau bumbunya enak ya kita masih terima. Ya oke-oke aja. Oke-oke aja kan gitu. Tapi kalau udah bumbunya nggak enak, udangnya kotor, wah kan apa nggak bad mood tuh kita keluar duit banyak buat makan seafood kan. Tapi kalau sekarang sih rata-rata udah pada pinter sih ngolah seafood, ngolah kepiting atau ngolah udang gitu. Makin pinter sih. Ya, itu manfaatnya adanya internet tuh sebenarnya itu. Sosial media, TikTok, Instagram dan lain-lainnya. Jadi orang tahu gimana sih cara yang proper untuk ngolah makanan misalnya. Dan karena adanya sosial media ini jadinya orang tuh banyak yang mungkin yang udah tahu dia mau nge-share ke orang-orang lain yang belum tahu lah sosial media kan gitu. Ya itu ada bagusnya juga sih di situ. Semakin kesini ya. Tapi kadang ya mungkin kebanyakan ya orang-orang yang masih kolot dan sorry maksudnya kayak yang nggak mau belajar soal kemajuan atau teknologi ini, dia nggak mau pakai sosial media atau gimana dan nggak mau belajar, akhirnya ya masih tetap sama-sama aja gitu loh.
Dan kadang amis-amis juga gitu walaupun udang gitu kan. Iya, Itu kadang yang bikin kita jadi bad mood juga buat makan kan gitu. tapi emang eh kalau untuk ngolah makanan ya atau masak ya, ngomongin masak itu ada gift-nya tersendiri sih. Betul. Gitu. Jadi orang ada sense-nya tersendiri kalau menurut Om juga. Iya. Gitu. Dia ada ininya lah, ada kepuasannya sendiri gitu kan. Nah, tapi aku mau nanya juga nih Om. Menurut Om Yoga tuh makanan yang paling comfort food banget tuh apa sih? Comfort food. Makanan menurut Om Yoga ya. Comfort food banget menurut Om Yoga gitu. Paling jarang salah. Mie ayam? Enggak. Oh enggak. Kalau mie ayam tuh ada ekspektasinya kalau Om Yoga. Oke. Jadi ada standarnya yang harus dipenuhi. Sebenarnya yang paling aman itu soto. Soto. Mau di mana aja tuh? Di mana aja. Jadi soto tuh kayak soto enggak tahu loh. Soto daging apa soto ayam? Soto apa aja? Soto apa aja? Soto apa aja. Mau itu pun soto mie atau soto Betawi gitu ya? Soto mie, soto Betawi, kan soto macam-macam ya gitu. Oh ini sotonya Semarang, soto Kudus, soto Lamongan, ada soto Temanggung, Kediri, gitu. Tapi soto itu relatif lebih aman sih, gitu. Karena sepanjang yang Om Yoga ini jarang banget kita makan soto terus nggak kemakan gitu. Iya. Gitu. Jarang iya sih, lah. Jarang, gitu. Jarang banget ya. Ada standar tertentu lah gitu. Iya. Jarang. Oh ini soto bener-bener nggak enak. Tapi walaupun pernah sih sebenarnya. Om Yoga makan di Kediri ya. Tuh. Mohon maaf nih orang Kediri ya. Yang kita tahu sebenarnya Kediri itu banyak soto enak kan di situ ya. Iya, tapi kan kadang kita udah keseringan makan mie rosso nih atau seringan makan Bu Umar gitu ya, nyobain lah soto lain gitu. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi yang tempat lainnya. Rekomendasinya Akamsi nih misalnya ya. Atau ini hasil dari Google nih gitu. Jadi ada dua tuh. Yang satu di dekatnya. Kita nggak usah sebutin namanya ya. Nggak usah sebutin namanya. Nggak usah sebutin nama. Tapi dekatnya Puri. Dekatnya Puri. Dekatnya Puri. Kayaknya aku tahu deh itu tempatnya. Dekatnya Puri. Jadi di situ atas rekomendasi salah satu kawan kita tercinta. Gitu. Di situ enak mas pokoknya. Harus nyoba. Cobain lah gitu. Dicoba ternyata. Pas dicoba ternyata sangat zong. Sangat zong malah. Bukan ini lagi ya, udah sangat zong malah. Udah sangat zong. Faktor yang bikin sangat zongnya itu apa? Pertama, tempatnya rame, jadi ngantri kan. Terus yang kedua, tempatnya kotor. Oke. Tempatnya kotor, jadi karena dia memang bukan indoor sih, jadi waktu Om Yoga duduk tuh kayak di halamannya kan, gitu. Terus yang ketiga emang rasanya nggak enak. Emang ininya rasa apa? Itu soto daging apa soto ayam tapi? Soto daging. Dia dagingnya campur sama jeroan. Oh gitu. Dagingnya keras nggak tapi? Dagingnya ya so-so sih. Gitu. Kalau dibilang keras banget sebenarnya nggak. Tapi kalau makanan kuah-kuahan gitu, kalau Om Yoga kan yang pertama kali dicicipin tuh kuahnya dulu. Betul, gitu. Kuahnya dulu. Kalau namanya nasi soto kan soalnya nasinya kan dicampur kuah kan. Jadi kalau kita mau ngabisin nasinya tuh udah pasti ada kuahnya. Jadi kita harus berjuang melalui kuahnya. Iya betul. Dari sekian banyak soto yang enak di Kediri gitu masih ada aja ternyata ya soto yang rasanya tuh kurang ini juga di Kediri tuh. Ya ternyata ada gitu. Ada lagi ini. Ada satu lagi di Pasar Paing. Gitu. Oh iya, deketnya Pasar Paing situ. Di Pasar Paing tuh ada juga yang ini legendaris. Iya, itu legendaris. Banyak itu hasil dari tapi kalau yang itu hasil dari Google ya. Hasil dari Google. Hasil dari Google Map. Kalau mereka biasanya kalau lihat-lihat ini kan lihat reviewnya Google Map. Gitu. Dapat bintang berapa nih? Legendaris pokoknya. Ternyata memang legend sih di situ. Iya. Tapi begitu dicoba kalau yang itu gitu. Bedanya belinya dibawa pulang. Oh, gitu. Jadi masih mungkin ada, jadi dibawa pulang dan Om Yoga tuh kalau nggak salah makannya besok paginya kayaknya deh. Jadi beli malam terus besok paginya gitu baru makan. Karena tadinya nyediain tuh buat adek. Iya. Gitu. Oke kita beli soto aja. Gitu. Cobain nih. Cobain beda tempat lah. Beda tempat. Ternyata zong juga.
Zong Gitu. dari rasanya juga apa karena ditinggal semalaman apa gimana? Nah itu, jadi apakah karena mistreatment nih, Ya, salah nyimpan dan lain sebagainya, atau memang, tapi kayaknya sih rasanya emang gak enak sih. jadinya apa bau apa gimana? Nggak bau, jadi bukan bau, bukan basi, tapi emang rasanya nggak enak aja Oh gitu. gitu, oke. Oke oke. Jadi comfort foodnya Om Yoga tuh soto ya? Kalau yang paling safe soto, kayak misalnya contohnya di Semarang gitu ya, Mm-mm. ya amannya ya beli soto. Beli soto. Di Semarang tuh hampir hampir nggak ada soto nggak enak sih, hampir semuanya enak. Iya. Gitu. Sama di Kediri pun juga gitu kan? Cuman tidak ada yang luar biasa. Di Semarang. Oke. Jadi makanannya kalau dibilang enak-enak, enak-enak, Enak. tetap Tapi enak-enak. nggak ada yang Tapi levelnya tidak tuh di ada atas yang itu, gitu. tidak ada yang luar biasa. Contohnya kayak makan ada tuh salah satu bakso yang lumayan terkenal tuh di Semarang. Enak gitu, tapi kalau ngomongin ada yang lebih enak, ada. Ada. Atau makan bakmi Jawa misalnya gitu. Iya. Salah satu tempat yang terkenal juga. Kalau dibilang enak, enak. Gitu. Tapi ada yang lebih enak, ada Jogja. Oh iya. Iya benar. Iya iya benar. Jadi ya kalau Semarang tuh nggak ada yang luar biasa sekali. Pernah makan Pak Supar nggak? Nggak pernah. Sama Bapak nggak pernah? Nggak pernah. Ke Semarang kan aku belum pernah. Mampir Semarang belum pernah? Belum. Oh belum. Pernah. Jadi Semarang, aku tuh ke Semarang itu cuma lewatin tolnya doang aja gitu. Nggak pernah mampir gitu di Semarang tuh nggak pernah. Jadi di Semarang tuh ada yang terkenal kan ayam goreng Pak Supar tuh. Itu enak. Sop buntutnya enak. Kayaknya ntar kapan-kapan kita. Tapi kalau ngomongin ada yang lebih enak, ada. Tapi itu enak banget sih. Kamu kapan-kapan mesti coba sih. Kapan-kapan nanti kita ngevlog lah ya ke sana ya Om, kalau ada kesempatan ya. Boleh lah Kalau kalau ada Semarang sih kesempatan oke lah. kita boleh lah kapan-kapan kita ngevlog nanti ya. Doain aja semoga terwujud ya omongan kita. Tapi kalau misalnya ngomongin makanan nih, apa yang kamu pernah coba yang tadinya agak skeptis, tapi ternyata ini melebihi ekspektasimu nih. Oh ternyata enak nih. Gitu. Apa ya? Ada nggak? Sebenarnya ini makanannya aku sering makan ya bisa dibilang. Tapi buat tempat yang ini nggak tahu kenapa melebihi ekspektasiku aja. Apaan? Sae? Enggak, sate pancoran. Oh sate pancoran. Itu nggak tahu ya, itu pas waktu diajakin bapak makan ke situ tuh kan kayak paling kayak sate kambing pada umumnya aja gitu loh maksudnya. Aku mikir kan gitu kan, jadi kayak paling kayak sate pada umumnya aja gitu. Ternyata pas nyobain itu sate kambingnya, wah itu di luar ekspektasi aku banget itu. Tapi minusnya kalau ke situ itu parkirnya susah gitu. Kalau sana tuh parkir susah dan relatif mahal ya kalau. Tapi iya, tapi kalau sate pancoran tuh kan udah legendaris banget. Iya, legendaris banget gitu. Memang enak. Memang enak. Soalnya kan waktu itu pas aku ke sana itu baru dikasih tahu kan sama bapak kan. Iya. Ya ada sate kambing enak. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang di luar ekspektasi sih harusnya enggak ya. Itu di luar ekspektasi aku sendiri maksudnya. Oh. Gitu. Karena kan aku belum pernah. Tapi nggak tahu sih ya. Kalau masalah persatean nih, jawarannya kalau sate kambing kalau Bioga kan masih di Tegal. Iya. Gitu. Itu juga. Jadi setelah nyobain di Tegal, makan dimanapun nih gitu, makan sate kambing dimanapun bandinginnya sama sana akhirnya. Nah, aku juga gitu sih sekarang. Nah, kalau sate pancoran ini belum pernah karena setelah makan di Tegal belum pernah sana kan jadi belum pernah bandingin sih. Belum pernah bandingin. Nah, enak mana? Apa perlu kita review ke sana? Tapi gila sih, mahal. Masalahnya itu coy, mahal coy. Tempatnya jaraknya dari kita mah nggak terlalu jauh, orang dekat kampus gue kan gitu. Iya sih, itu kampusnya deket kampusku kan itu di situ. Buat tempat tuh nggak terlalu jauh sebenarnya, cuma mahalnya itu loh, plus parkirnya susah kan. Iya. Gitu. Pecel lele, mie ayam, tapi bakso. Boleh sih Om kalau misalnya kita sama Akung gitu ya, ngajakin Akung, pengen makan sate nih ya, kita ajakin ke situ kali ya. Boleh itu. Daripada makan Senayan mulu kan. Mie ayam, bakso. Om Yoga ada sih makanan yang benar-benar jauh melebihi ekspektasi. Apa itu? Jadi waktu makan ceritanya makan di Temanggung. Makan apa itu? Seperti biasa nih kalau di Temanggung, di daerah manapun sih gitu.
mau lagi jalan ke Purwokerto, mau lagi jalan ke Temanggung, mau ke Semarang, mau ke Solo, selalu biasanya kalau jalan nih, kalau misalnya sama teman-teman kerja nih gitu, yang diserahin masalah nyari makanan tuh Om Yoga gitu. Yang lain ya wis aku manut wae lah. Iya. Ya ngikut aja lah. Gitu. Jarang nih, apalagi misalnya kayak Om Dharma gitu ya, yang oh gue pengen makan ini gitu. Nah, jadi di situ sama Om Yoga dimanfaatin biasanya. Oke, apa nih yang khas di sini? Gitu. Kita cobain. Nah, di Temanggung itu, jadi Om Yoga ke Temanggung itu kan beberapa hari ya. Pas hari pertama, hari kedua, begitu kerjaan udah kelar nih, kita cobain nih khasnya sini dulu nih. Apa itu makanannya? Sebentar, cuman makanannya Om Yoga tuh lupa. Apa? Ini lagi nyoba nyari sebenarnya. Lagi dicari. Oke. Dia tuh kayak tongseng, tapi kayaknya kok bukan tongseng, seingat gua namanya. Apa ya namanya ya? Apa, tengkleng bukan? Sebentar. Mirip tongseng tapi bukan tongseng. Dagingnya kambing apa gimana? Enggak, dagingnya daging sapi. Oh, daging sapi. Bentar, coba. Bentar ya, biar Om Yoga mencari dulu makanannya itu apa. Jadi Om Yoga nyoba nih ke tempat yang memang legendaris lah di sana. Nyobain lah makanan itu ceritanya. Ternyata dilalah kok ya zong. Jadi pas nyobain yang di tempat legendaris itu dibilang bisa dimakan sih sebenarnya. Kalau dibilang yang zong banget enggak, yang sampai nggak bisa dimakan enggak. Tapi kalau dibilang enak banget enggak gitu. Oke. Nah, udah kan setelah nyoba itu nginep, terus setelah itu besoknya kerja lagi. Nah, pas jamnya makan siang nih, terus nanya kan sama Om Dharma, biasa mau makan di mana ya gitu. Ya udah cari yang deket-deket sini aja lah gitu. Nyarilah yang dekat sama tempat kerja kan. Iya. Keluar sedikit jalan raya kiri, ada tukang soto nih. Gitu. Ada warung makan lah gitu. Iya. Nah, nyoba lah akhirnya makan di situ. Menunya ada nih. Gitu. Coba pesen deh. Gitu. Menu makanan itu yang tadi kita cari itu. Tapi tidak dengan ekspektasi yang tinggi sebenarnya gitu. Kirain emang tadinya emang dipikir rasanya seperti itu. Ternyata begitu dicoba, yang itu enak. Itu enak ternyata. Ini mah udah gitu harganya jauh jauh lebih murah. Jadi kalau dia tuh kan kayak asem-asem gitu ya. Bukan asem-asem sih, pokoknya kayak tongseng gitulah. Ya, daging sapi tapi kan gitu. Kalau di situ harganya tuh cuman 13.000 atau 14.000 udah mana nasi gitu. Nah, kalau kemarinnya itu hampir 30.000. Buset. Iya, jauh ya. Iya, walaupun mungkin isinya juga lebih banyak sih. Gitu. Tapi, enak ternyata. Ternyata yang sini jauh lebih enak. Itu sangat-sangat di luar ekspektasi. Padahal itu jatuhnya. Dan itu enak beneran. Iya, gitu. Bukan karena lagi lapar ya. Jatuhnya tuh maksudnya berarti tempat itu yang maksudnya yang makanannya itu enak itu kan berarti kan dia kayak ya warung makan atau pujasera aja gitu kan. Warung makan biasa. Jadi dia kayak kedai makan, tetap ada meja-mejanya, jadi warung makan tersendiri lah. Iya, gitu. bukan yang warung makan yang spesialis ini gitu. Enggak. Malah itu lebih enak ya. Itu ternyata enak gitu. Nggak nyangka juga. Iya. Itu luar ekspektasi lah gitu. Dan enaknya enak beneran gitu, bukan karena kita lagi lapar ya. Iya. Walaupun emang lagi lapar. Jadinya kalau misalnya lagi ke Temanggung, akhirnya makanya di situ aja. Malah enak, lebih dekat. Aman ya malah ya. Aman. Kamu ada nggak? Apa itu? Tempat makan yang melebihi ekspektasimu selain sate Pancoran itu? Yang nggak diduga-duga ya? Yang nggak diduga-duga. Makanan misalnya kayak apa aja. Misalnya kayak nasi pecel gitu. Biasa kan? Nasi pecel biasa kan soalnya. Atau nasi goreng misalnya. Nasi goreng itu kan makanan biasa kan? Iya.
makanan standar lah gitu. Makanan standar Dan lah. banyak ditemuin kan. Tapi ternyata wah gitu. Enak nih. Kalau nasi goreng sih tongji sebenarnya. Iya ya. Tapi iya loh. Iya, tongji enak ya nasi gorengnya. Iya benar-benar itu. Jadi itu benar itu. Makan dimanapun nih, ini ngomongin di Kediri ya, saudara-saudara, mohon maaf gitu. Ternyata makan di tongji manapun, gitu, itu nasi gorengnya enak. Ya kalau di sini kayak itu, kayak Solaria aja. Kayak Solaria. Tapi Solaria. Nasi gorengnya kan enak juga Solaria. Solaria, iya ya. Tapi nasi gorengnya Solaria, bakmi GM tuh enak tuh kan. Bakmi GM enak. Nasi gorengnya. Atau mungkin nasi goreng ala Chinese gitu emang lebih enak kali ya. Mungkin ya. Nah, satu lagi yang enak tuh ini Cakri. Cakri itu depannya Baptis itu. Oh iya, iya benar-benar. Itu juga exceed my expectation sih. Iya. Itu enak sih. Yang ini kan bapak kan, yang mempromosikan lah. Cobain lah, cari enak. Gitu. Tapi kalau nasi goreng ya, kalau di Kediri nih, yang melebihi ekspektasiku itu justru nasi goreng yang sebelah rumahku itu loh. Rejomulyo? Iya, di Rejomulyo. Oh, belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba ya. Itu kan waktu itu kan soalnya di setiap waktu pas aku tinggal di Kediri itu, aku tiap mau nyari nasi goreng tuh susah kan. Dan biasanya tuh belinya kan kalau di dekat rumah tuh yang depan sekolah tuh, yang depan SMA. Itu kan ada tuh, dia kan nasi goreng keliling kan. Nah, biasanya aku beli di situ, atau kalau beli nasi goreng itu deket Bangsal biasanya. Oh, deket Bangsal ya. Nah, kalau tukang nasi goreng itu kan di Kediri kan banyak ya, terutama di Jalan Doho sama di Jalan PK Bangsa. Iya. Dia biasanya kan kalau malam banyak tuh situ. Cuma aku tuh nggak senangnya kalau beli nasi goreng di situ tuh mahal biasanya. Udah mahal, porsinya sedikit kan gitu kan. Nah, porsi itu kalau buat anak muda sangat penting. Iya bener, betul itu. Apalagi itu tuh yang nasi goreng senengannya bapak tuh, yang depannya hotel apa tuh Om, yang di Jalan Doho tuh, yang depannya tukang pecel. Oh ini Surya. Bukan Surya. Oh Penataran. Di situ itu. Paidi. Itu udah nasi gorengnya harganya mahal, dapetnya sedikit banget lagi porsinya ya Allah. Tapi emang enak sih. Oh namanya ini nih, Brongkos. Yang tadi. Itu apa itu nama makanannya? Nama makanannya Brongkos. Oh Brongkos. Oke. Ternyata. Nah balik lagi ke nasi goreng. Ya nasi goreng. Kalau Paidi itu kan porsinya sedikit ya, harganya mahal, tapi rasanya enak, kan gitu kan. Nah, aku tuh waktu itu nyari di mana nasi goreng yang harganya murah, tapi porsinya tuh oke gitu, maksudnya bukan banyak banget lah gitu. Kalau barbar kan hitungannya udah banyak emang gitu loh. Aku nyarinya yang standar aja gitu kan. Oh, porsinya yang bukan porsi barbar lah ya. Nyari biasa aja. Nah, terus aku nyobain waktu itu nasi goreng di dekat rumah yang sebelahnya komplek tuh, sebelahnya Rejomulyo Estate tuh kan. Nah, habis itu ada tukang nasi goreng nih. Tapi dia nasi gorengnya tuh rumahan gitu loh. Jadi tetap ada gerobaknya, cuma emang lapaknya dia gitu. Nah, aku belilah di situ. Nanya kan, "Bu, nasi goreng seporsi berapa?" 11.000. Wah, oke nih gitu kan. Cobain lah gitu. "Boleh deh, Bu, beli 2" gitu kan. Buat aku sama buat dia waktu itu. Pas beli, terus ya modelannya tuh kayak modelan apa ya? Bukan kayak nasi goreng Cina, tapi kayak nasi goreng Jawa. Nasi goreng Jawa sama Madura gitu loh. Madura merah. Bukan. Ada merah. Agak merah gitu. Tapi merahnya kan kalau Madura tuh pakai saus kan, gitu. Nah, ini pas aku lihat gitu, oh iya nih pas dia bikin gitu, iya nih pakai saus nih. Berarti hampir sama lah kurang lebih kayak di Probolinggo kan gitu kan. Aku mikirnya gitu waktu itu. Karena waktu itu pas di Probolinggo itu, aku kan sering beli nasi goreng itu ya pakai saus pasti gitu, dan ekspektasiku paling ya sama aja paling kayak di Probolinggo gitu kan. Nah, pas dibikin, wah ini kan kecium banget, baunya pedes gitu kan. Mantep nih kayaknya nih. Bungkus bawa pulang, makan di rumah. Kok rasanya beda. Ini maksudnya apa ya, ekspektasiku kan tadinya kan paling sama aja kayak waktu di Probolinggo kan gitu. Ternyata pas aku cobain itu rasanya tuh melebihi ekspektasiku malah gitu. Malah lebih enak gitu loh. Dan itu nasi goreng itu menurutku apa ya? Udah murah, porsinya banyak, itu bukan banyak lagi tuh. Seporsi itu juga udah bikin kenyang lah. Jadi hitungannya untuk satu porsi itu bisa dibuat makan berdua sebenarnya. Kalau buat orang normal ya gitu. Kalau buat aku kan sendiri aja cukup gitu. Tetap sendiri. Ya, tetap sendiri gitu. Dan apa namanya? Ini banget lah, porsinya tuh mantap banget dan rasanya emang enak gitu loh. Nah, itu.
Kalau Om Namanya Yoga enak. tuh bukan penggemar nasi goreng sih sebenarnya. Kalau Tapi aku penggemar, nah, aku penggemar nasi goreng. iya, kalau menurut Om Yoga tuh sebenarnya bapakmu tuh yang penggemar nasi goreng. Iya, aku nggak tahu. Karena Nggak tahu ya. Aku juga gitu. dari dulu tuh hobinya emang beli nasi goreng seingatnya Om Yoga ya kata. Makanya kalau untuk percaturan nasi goreng ya percayalah. Gitu. Oh Iya. cari enak nih, cobain. Oh ternyata emang enak. Aku juga gitu sih hobinya nasi goreng, nasi padang dah. Nasi Aku tuh Padang, gitu. ya kalau nasi Padang ya sih. Nah, pas aku udah nyobain beli di situ, itu kan enak. Akhirnya jadi langganan. Nah, Ah, jadi langganan kan aku jadi tiap malam tuh beli nasi goreng itu aja gitu buat makan gitu kan. Nah, terus aku sempat nih ngide, kan sekarang nih kan banyak nih di minimarket gitu kan banyak nih sosis-sosis yang bisa langsung makan. ah, Nah, aku beli sosis 2, minta bikinin digoreng bareng sama nasi gorengnya. nasi Terus goreng aku, sosis. iya jadinya nasi goreng sosis gitu. Tapi aku sosisnya bawa sendiri Ah, gitu. Nah, beli pakai sosis 2 gitu kan. Terus aku minta, "Bu, porsinya dibanyakin ya." Porsi maksudnya aku mintanya porsi nasinya. jumbo gitu loh. Ah, Jadi apa namanya porsi jumbo plus telur ceplok gitu. Nah, aku udah minta ini itu kan aku mikirnya kan kayak, wah mahal nih 30.000 nih gitu kan. 30.000 nih kalau enggak 25.000 lah paling enggak gitu kan. Tahu nggak Om berapa? ah. Segitu banyak nih segini nih porsinya nih gede banget. Plus telur ada sosisnya, acar dan lain-lain kerupuk 19.000 cuma. Itu harganya ini juga tuh melebihi ekspektasi juga. Jadi pas Bisa buat berdua. bisa buat berdua malah bertiga itu bisa. Tapi aku makan sendiri kan waktu itu. Jadi pas apa namanya pas setelahnya ada teman-temanku kan ada Revin, ada Robert ke rumah gitu kan. Nasi goreng yuk. Ayo gitu kan. Beli aja segitu yang banyak gitu kan. Terus makan bertiga juga lumayan kenyang juga kan gitu. Iya, betul. Itu mantep tuh. Ya, kalau di dunia permakananan atau perkulineran Nggak ada habisnya buat kita nggak omongin. ada habisnya sih. Nggak ada habisnya buat kita Tapi omongin makanan. nah, salah satu yang Om Yoga suka nyoba tuh ya emang perbakmian. Ya aku juga gitu sih Perbakmian. perbakmian. Aku tuh yang namanya bakmi, nasi goreng, kue tiaw tuh seneng. Sate gitu. Kalau Om Yoga sih emang bakmi ayam, bakmi bangka. Ya bakmi Bangka itu enak sih. Yang kemarin kita udah review itu Mm-mm. enak sih. Itu Itu enak. enak banget. Tapi penyesalanku cuma satu, kenapa nggak pesan yang jumbo sekalian? Cuma beda 4.000 doang, Itu iya. karena tidak teliti melihat menu itu. Enggak, soalnya kan sebenarnya. aku pikir tuh kan menunya itu dia ini kan di halaman yang kita lihat itu makanan. Nah, halaman belakangnya baliknya minuman. Aku minuman, pikir gitu. iya. Ternyata itu set. Nah, ada porsi setengah, porsi jumbo. Tapi kapan-kapan kalau mau nyobain yang di sini, Yang di mana? yang di Kota Legenda. Ah. Mm-mm. Oke. Itu Nggak apa-apa itu boleh. mungkin kalau makan di situ mungkin lebih enak sih. Ya, Tapi mungkin nanti Om Yoga cek dulu ya masih buka apa kagak itu. kalau misalkan emang masih buka dan tempatnya juga ada, lebih baik kita review ke sana langsung. Benar. Gitu. Dibanding kita makan di rumah ya. Gitu. Biar kita juga bisa tahu tempatnya kayak gimana dan kita juga bisa kasih tahu tempatnya nanti seenak apa gitu. Tuh. Dan yang paling penting kan orang itu nyari makan dengan harga yang terjangkau kan gitu. Ya Terjangkau, sebenarnya rasa sih enak gitu. itu ada sedikit perbedaan point of view ya gitu. Jadi kalau menurut Om Yoga nih setelah melihat pendapat-pendapat dan hasil aktualnya nih dari hasil nyobain gitu. Iya. Kadang masalah selera itu sangat subjektif, banyak pengaruhnya. Betul. Harga, tempat, tempatnya nyaman apa enggak, servis, itu betul. ngaruh loh. Iya, itu betul. Contohnya kayak kemarin yang pas ulang tahunnya si Galang yang kita makan di pagi sore itu berasa banget servisnya ini banget gitu. Oh itu luar biasa Luar sih biasa itu. Kita acungi 4 jempol. 4 jempol, tapi harganya juga 4 Harganya jempol. juga 4 jempol. Begini Gitu. coy. Itu kalau dibandingin sama yang ada di sini kita nggak usah sebutin lah namanya. Om juga tahu pasti. Itu kan servisnya kan wah kacau. Iya. Sosok lah. Iya. Masih lebih baik warung Padang yang murah gitu maksudnya. Kebetulan tadi Om juga nyobain tuh di Bogor. Itu salah satu itu tempatnya menarik juga sih. Jadi restoran tapi sebelahnya ada sports centernya, basket gitu. Sama badminton. Itu di mana? Itu di daerahnya OCBD Cibinong.
Itu Baru warung Padang apa? bukan warung Padang. Restoran dia campur sih antara Indonesia sama Western. Waktu pertama kali datang buka menu, begitu dilihat harganya, wah luar biasa, mantap ternyata. Oh, kalau luar biasa berarti harganya udah di atas harga mahasiswa ya berarti ya? Iya, kalau standar ya biasanya kalau di Bogor nih juga biasanya reindeer standarnya. Reindeer Cafe itu udah lumayan mahal tapi harganya worth lah gitu, dengan rasanya, dengan servisnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jadi kita tadi udah ngobrol banyak banget soal kulineran, jadi mungkin nanti di lain kesempatan kita bakal nge-review makanan-makanan yang sebelumnya kita belum pernah coba mungkin ya. So, doain aja semoga tercapai karena kita lagi sibuk-sibuknya banget gitu kan. Jadi mumpung ada kesempatan Om Yoga lagi di sini, kita manfaatkan waktunya dengan sebaik-sebaiknya biar ada stok video sih, itu yang paling penting sih. Karena gitu, gue tuh lagi sibuk banget sama kuliah gitu kan. Ya udahlah. Jadi, oh ya ini kita tag closing ulang ya karena tadi videonya sempat kepotong jadi ada beberapa part yang hilang gitu kan. Jadi ya udah, ini biar memudahkan Bapak untuk mengedit saja gitu. Ya udah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Jangan lupa. Thank you.